Indonesia boleh berbangga karena batik sudah ditetapkan milik Indonesia oleh UNESCO. Namun di tengah euforia soal batik itu, batik lokal mendapat gempuran dari batik Cina. Tak tanggung-tanggung batik Cina langsung merebut 10% pasar batik dalam negeri saat mulai masuk pasar Indonesia tahun 2008. Harga batik Cina yang lebih murah 15% membuat pembeli banyak yang berpaling. Bagaimana kita menyikapinya? Sudah hadir di studio Berita 1 menantu B.J. Habibie, Insana Habibie yang juga kreator batik. Ya, selamat malam Mbak Insana. Selamat malam, Mas. Ya, Mbak Insana, ini sebetulnya seberapa mengkhawatirkan serbuan batik Cina ini ke Indonesia? Kalau soal mengkhawatirkan pasti ya, dari pemerintah kita harap untuk ada suatu penanganan dalam hal ini, bagaimana mereka atau beliau-beliau bisa menanggulangi problematik kita ini untuk menjaga kelestarian dari pembatikan Indonesia. Nah, tapi batik lokal sendiri apakah memang merasa terancam begitu dengan kehadiran batik Cina? Sebetulnya setiap batik atau bentuk batik atau produksi batik mempunyai market masing-masing. Saya yakin bahwa yang buatan Cina pun ada market masing-masing. Kalau Cina atau buatan Cina itu bukan batik, motif batik. Hanya motifnya saja? Motif batik, bukan dengan malam dan canting batik. Memang kalau dengan proses batik yang seutuhnya melalui proses pembatikan, itu tidak bisa cepat di pasar, kecuali print-printan. Itu memang mungkin. Print itu motif batik tapi bukan proses batik, sekali lagi. Jadi proses yang melukisnya dengan menggunakan canting dan segala macam itu tidak dilakukan ya? Tidak dilakukan. Itu mungkin patternnya diambil, dilakukan di atas mesin. Tapi kan ini kan sekarang banyak sekali di pasaran terutama ya, dan orang mungkin menggemari batik Cina karena harganya yang lebih murah. Apakah Anda sebagai mungkin kreator batik lokal ini tidak merasa terancam begitu? Menurut saya itu adalah suatu tantangan buat saya bagaimana batik bisa kita terus lestarikan dengan gaya kita, dengan kita memasarkan yang seutuhnya untuk rakyat Indonesia. Ya. Jadi sama sekali Anda tidak berpengaruh. Harga memang berpengaruh ya, tapi saya yakin pada suatu saat orang yang membeli harga katakan 50.000 ada uang tambahan, dia akan mencari batik yang lebih baik. Dan batik yang lebih baik yang berproses dengan cara batik pasti adalah batik kita. Nah, batik ini kan sudah ditetapkan oleh UNESCO, akhirnya menjadi milik kita. Bagaimana perkembangan batik setelah itu? Kalau saya sampai saat ini saya tidak ada melihat kekecewaan sedikit pun dari pihak market maupun pemerintah. Pemerintah sangat menggalakkan untuk kelestarian batik ini, batik in the future, semua sebab batik untuk culture kita sangat mereka support. Dalam hal apa support yang dilakukan oleh pemerintah terhadap batik ini? Kegiatannya banyak sekali, misalnya kegiatan dalam suatu bentuk kecil saja ya, per daerah. Mereka itu diadakan suatu tim latihan, penyuluhan, terus bagaimana mereka itu menjadikan produknya dapat dibeli oleh market. Banyak sekali penyuluhan, terutama dari bank-bank. Banyak sekali mereka memberikan suatu dana-dana bantuan yang bersifat sangat lunak bagi UKM-UKM tersebut. Dalam waktu dekat ini adakah mungkin acara-acara tentang batik yang akan Anda ikuti mungkin? Kebetulan sekali besok ada acara Summit Batik, World Batik Summit, yang akan dibuka oleh Bapak Presiden Yudhoyono sendiri. Insya Allah juga mungkin Ibu Yudhoyono akan datang, dan itu mempersanakan seluruh dunia untuk menghadirkan batik sebagai home global batik Indonesia. Ya, kira-kira apa yang ingin dicapai dari pameran seperti itu, acara seperti itu? Pencapaiannya adalah target kita adalah memberikan suatu manifest kepada dunia bahwa batik adalah original dengan wax and canting, dan canting adalah Indonesia. Terus kedua, memberikan suatu penyuluhan atau memberikan suatu himbauan kepada kami bahwa kita ini rakyat yang penuh dengan budaya. Salah satunya budaya yang sudah tertua adalah batik. Tapi kan batik ini sebetulnya sudah dikenal juga di beberapa negara ya. Lalu apa sebetulnya kelebihan batik dari Indonesia dibanding negara-negara lain? Negara lain saya rasa bukan batik ya Mas ya. Pola batik mungkin iya. Hanya polanya saja? Desain batik iya. Tapi kalau batik dengan canting dan proses batik, saya rasa the only one in the world, atau yang ada hanya dengan proses tersebut cuma ada di Indonesia. Jadi di pasaran sendiri dengan masuknya batik Cina yang lebih murah tadi, apakah Anda melihat ada terganggu pasar kita?
Pasti yang di segmen itu terganggu ya Pak ya, apalagi yang low class atau kelas bawah gitu, atau kita tidak mensegmentasikan itu, mungkin kan memang kalau batik sendiri ya, dengan proses batik memang sulit untuk memberi harga yang rendah, karena kita mengapresiasikan sekali budaya. Disitulah budaya. Budaya itu kan tidak harus selalu dengan harga, tapi ternyata memang harga menentukan di pasar. Tapi justru dengan penilaian itu, batik Cina bagi golongan yang mungkin agak menengah ke bawah mungkin itu jadi lebih laku. Pasti. Semua kembali lagi dengan harga. Saya rasa kita tidak perlu khawatir. Yang kita khawatirkan adalah bagaimana kita terus menyongsong ini dan mensupport para kaula muda untuk terus berapresiasi dan berkreativitas di batik. Nah, sejauh ini Mbak Insana, Anda melihat seperti apa semangat atau antusiasme kaula muda khususnya perihal batik ini? Sangat antusiasme ya. Kita ini punya generasi muda atau generasi yang akan datang yang sangat dengan sangat into ke batik ya diantaranya, atau budaya-budaya Indonesia. Tinggal kita perlu support dari pemerintah bagaimana semua lapisan rakyat dapat menikmati yang namanya budaya Indonesia. Oke, ya kita akan kembali bicara seputar batik dan juga nanti akan kita bicarakan tentang kain-kain yang Anda bawa kali ini. Tapi tetaplah bersama kami pemirsa, Jurnal Utama akan segera kembali. Ya, kita lanjutkan perbincangan dengan Insana Habibi, kreator batik. Ya Mbak Insana, sebetulnya sudah berapa lama Anda ini menekuni batik? Secara ilmu saya tekuni itu mulai tahun 2002-2003. Dan saya baru berani merilis kreasi-kreasi saya tahun 2004-2005. Ya. Apa alasannya pertama kali menggeluti batik itu, apa ketertarikannya? Tentunya karena background saya arsitek, saya melihat batik adalah salah satu elemen arsitek yang sangat kuat yang dapat kita jadikan interior pesona ya. Sekaligus juga ini tentang budaya Indonesia. Tentunya budaya nomor satu. Nah, tadi Anda bilang bahwa background Anda itu adalah arsitek. Ini ilmunya bisa digunakan di membatik? Kalau untuk proses batiknya tentunya saya belajar kembali ya. Tapi kalau ilmu art atau ilmu seninya tentunya ada global ilmu ya. Bahwa batik kalau kita melihat tidak hanya sekedar sehelai kain, tapi itu di situ di balik itu bicara budaya, bicara seni, bicara filosofi, segala macam ada itu di situ. Nah, sekarang kita lihat nih koleksinya, beberapa koleksi. Ini didesain sendiri? Semua desain sendiri. Apakah saya perlu buka? Mungkin boleh dibuka sedikit. Ya. Kalau ini adalah batik kami pada tahun 2004 pertama kali, di mana adalah ini soganan istilahnya. Oh, soganan. Soganan itu? Soganan itu adalah istilahnya adalah warna yang sogo. Di Jogja dikenal satu, Sogo Jogja itu kebanyakan warna seperti ini. Sogo Solo biasanya, Jogja lebih hitam, Sogo Solo biasanya lebih berwarna ke arah earth color ya, warna-warna tanah, warna-warna emas, yang biasanya dipadu atau dicelup kembali dengan yang namanya Prada. Nah, ini untuk membuat satu kain seperti ini saja ini butuh berapa lama biasanya? Kalau yang namanya 100% tangan, itu tidak kurang dari 6-7 bulan. 6-7 bulan untuk satu? Untuk satu. Ya, karena detail, kita bicara detail ya. Batik itu adalah proses. Betul. Jadi Anda membeli batik atau Anda berapresiasi batik berdasarkan prosesnya. Dari mulai batik yang sederhana dengan cara atau simple dengan satu proses, tentu harganya satu proses, 2 proses, sampai no limit proses. Tinggal kuat nggak kainnya supaya nggak bolong. Nah, dengan proses pembuatan selama 6-7 bulan tadi, wajar jika harganya memang cukup mahal. Ya, kami ini mungkin di market saya ya, atau di kolektor saya, atau saya memberikan suatu peluang bagi kolektor untuk memberi mengapresiasi dan mengkoleksi collectible item saya. Kalau boleh tahu ini satu kira-kira berapa? Datang aja besok ke pameran saya. Ke pameran ya. Lalu ada apa lagi?
Yang ini semi modern. Saya kelebihan daripada batik-batik kita menemukan isen-isen baru atau istilahnya pelataran baru. Baik secara jadi pelataran yang kuno atau pelataran klasik tetap kami gunakan, kita padu atau kita combine dengan pelataran-pelataran yang modern yang saya temukan, dan juga warna yang bersenandung dengan pelataran tersebut. Jadi kombinasi warna sangat juga penting terhadap batik. Kelangsungan ini memang batik terlihat tidak seperti yang tradisional seperti biasa ya. Karena kita mengingat masa depan generasi muda, tentunya kalau klasik ya dipakai pada acara-acara tertentu ya. Kalau warna yang lebih variatif tentu di segala upacara biasanya bisa dipakai. Ini di antara kemudian kreasi-kreasi dari Mbak Insana, adakah satu atau dua yang paling berkesan gitu mungkin? Semuanya berkesan karena dibuat sangat-sangat berproses. Berarti kalau begitu, tapi dalam satu kali produksi ini misalnya, apakah Anda juga hanya satu ini yang Anda produksi atau? Ya, satu desain satu kami buat. Satu desain Jadi satu? Bapak bila Masnya mengkoleksi, hanya punya Bapak. Oh begitu. Iya, makanya kita bilang collectible item ya. Tidak akan ada orang lain yang punya ya? Karena memang saya membuat demikian terhadap kolektornya itu ada satu kebanggaan ya. Bahwa ini saya punya dan memang saya generasikan untuk generasi penerus saya. Orang itu kalau memesan, mereka itu langsung membeli yang sudah jadi atau mereka memesan, saya ingin seperti ini begitu? Kebetulan kami belum siap dan akan tidak siap. Saya hanya berkreasi dengan tim-tim saya, di mana kreasi saya perkirakan dan saya saya melihat bahwa kemungkinan masa depan itu tetap up to date. Jadi tidak ada always fashionable. Iya, dan juga selalu selalu mengindahkan yang klasik ya. Tetap kita pakai pakeman klasik, di mana saya campur dengan harmoni dengan bubuhan-bubuhan desain baru. Tapi ini juga bisa dipadu-padankan dengan busana-busana modern. Tentu begitu ya, kami berpikir tentang hal tersebut. Iya, karena kelangsungan kelestariannya ya, kan kita pakai. Iya. Nah, kemudian ini kalau di pasaran lokal sendiri, sebetulnya kita bicara sedikit lagi tentang mungkin batik Cina tadi ya. Batik lokal dengan batik Cina, sejauh mana pertarungan antara kedua? Artnya, seninya. Kalau Anda makin sering lihat batik, makanya kalau batik itu bisa dipelajari. Tapi yang paling penting harus sering lihat. Dari lihat kita bisa melihat perbedaan. Karena tidak mungkin dipungkiri, proses itu ada. Kalau ada proses nggak mungkin diumpetin, pasti kelihatan. Kayak semacam kayak begini ya Mas, proses ini terhadap ini lain sekali prosesnya. Walaupun sama-sama background. Masih berdekatan tapi berbeda sekali. Berbeda, iya. Prosesnya. Sangat, kalau kita punya waktu yang akan datang mungkin kita bicara proses ya. Karena untuk proses batik itu adalah proses yang sangat mengagumkan. Selain kesabaran, ketelitian, kepiawaian, jadi skill ya, skill semua ada di sini. Kesabaran nomor satu. Nah, orang seperti Anda, kreator batik begitu ya, banyakkah di Indonesia saat ini? Saya rasa Indonesia cukup dengan kreator batiknya. Asal kita diberi suatu kesempatan untuk terus berpacu, saya rasa kami di dunia bisa unggul ya. Pemerintah sudah ya, Anda nilai sudah? Sudah cukup tapi masih bisa lebih. Nah, tapi kan ini jika kita bicara kembali tentang batik Cina tadi, serbuan batik Cina tadi, berarti apakah pemerintah ini tidak bisa melindungi para industri batik lokal? Saya rasa pemerintah ini sudah cukup tapi masih kurang ya. Kalau bisa lebih intensif terhadap peraturan-peraturan, apakah teksnya lebih tinggi atau apakah itu menyangkut budaya kita bicara budaya di antara dua budaya. Jadi antara budaya Cina dan budaya Indonesia ya. Jadi tidak aja asal import maksud saya. Nah, selain masalah batik impor tadi, apa sih sebetulnya kendala-kendala atau keluhan-keluhan yang dihadapi oleh pembatik-pembatik lokal? Kalau sebagai pembatik mungkin tidak ya, pembatiknya sendiri. Saya rasa problem utama di Indonesia adalah sustainable daripada bisnisnya. Oh, oke. Iya, kita melihat dari situnya karena memang
pembatik akan terus berkreasi dan terus bekerja apabila penjualannya cukup ya. Ya, nah, market itu yang harus dibina terus gitu loh, supaya terus ada market, menciptakan market gitu. Ya, dan semoga dengan begitu batik juga makin dikenal baik di Indonesia dan juga di mancanegara. Mancanegara ya? Mereka mengetahui sekali bahwa Indonesia yang paling terkenal dengan batiknya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Insana telah bersama kami di Jurnal Utama. Selamat malam. Dan pemirsa tetaplah bersama Jurnal Utama, kami akan segera kembali sesaat lagi.